Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. Dengan bahagianya dan sejahteranya yang menghidangkan untuk kita sekalian sautul Islam dan gutul qulub. Saudara, kita sebagai manusia dijadikan oleh Allah yang bertempat tinggal di dunia ini, serta diberikan nikmatnya yang tak ada hingga banyaknya, nikmat zahir dan nikmat batin. Kesemuanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah oleh Allah agar kita ingat betapa besar nikmat Allah kepada kita dan kita hendaknya mensyukuri nikmat itu. Diberikan kita lahir dari pangkuan ibu kita dengan komplit semua daripada segala keperluannya, dari atas kepala sampai di bawah kaki. Semua besar manfaatnya yang diberikan oleh Allah. Tak ada yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya daripada segala. Sehingga rambut yang kecil, bulu yang kecil di mana mata kita, menjaga daripada silunya matahari, ada bulu mata yang demikian. Itulah nikmat Allah. Disingkat oleh Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hendak kamu mencatat betapa banyak nikmat Allah dan kurnianya di atas kamu, pasti kamu tidak dapat mencatatnya dari sangat banyak bilangannya itu. Cukup Tuhan berfirman demikian. Selain dari ayat itu, Allah berfirman Tuhan juga, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah limpahkan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan nikmatnya yang batin. Sudahkah kita syukuri nikmat Allah? Mari saudara. Allah berfirman, ya ayuhan nas, hai manusia, udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah olehmu, ingat olehmu dan sebutlah dengan syukur nikmat Allah yang diberi Allah di atas kamu. Ingat, siapa yang berikan kita ainain, walisanan wa syafatain? Allah Ta'ala berikan mata. Betapa besar nikmat mata dua ini. Di depan adanya cantik, bundar macam kendeker, di tengahnya ada hitam. Sungguh mahal sekali hitamnya ini. Kalau andai kata ada orang mau tukar hitamnya menjadi putih, tertutup, dia tidak bisa lihat. Kalau kita buka, begitu luas pandangan dua mata ini, jarak yang begitu jauh kita lihat, langit yang begitu luas kita lihat. Di hadapan kita apa kita lihat? Walhal begitu kecil zatnya si mata ini macam kendeker. Begitu besar penglihatannya. Lihat, Tuhan jadikan begitu cantik mata. Mahal sekali harganya.
Kalau andai kata ada orang yang mau beli mata kita, dia cukil mata kita. Mata kau aku beli sebelah 10 juta, yang sebelah 10 juta, 20 juta dia mau beli, cukil. Barangkali belum kita mau jual. Dan tidak kita mau jual, apa artinya 20 juta dengan tidak punya mata? Begitu mahalnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mata itu yang diberikan oleh Allah. Sekali ketika dia pulas, tidur. Kayak kulit bawang. Kalau sudah ngantuk dia turun, tak dapat kita angkat. Pulas dia. Satu ketika dia melek orang itu, dia angkat itu dengan mudahnya. Berjam-jam mendelik mata kita yang demikian. Kalau mau dihitung betapa besar nikmat mata ini, tak bisa. Dengan mata kita bisa mengaji. Kita bisa lihat. Kita syukuri nikmat. Pagi-pagi kita lihat Al-Quran. Mata kita kasih lihat Al-Quran pagi-pagi. Mushaf. Angkat itu mushaf pagi-pagi. Untuk syukuri mata kita kasih lihat mushaf. Kita baca. Kita angkat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan banyak sampai muflihun. Untuk syukuri nikmat kita, mata kita pagi-pagi. Azim. Azim, besar sekali pahalanya. Man qara'a kitab Allah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Siapa baca kitab Allah, baginya tiap-tiap harf satu kebajikan. Satu kebajikan diperlipat ganda oleh Allah. Jadi 10. Tidak aku kata, Nabi berkata, alif lam mim itu satu harf, tidak. Alif satu harf, lam satu harf, mim satu harf. 3 huruf alif lam mim, 30 kebajikan dari Allah. Mata kita melihatnya Al-Quran itu. Begitu saudara. Syukuri nikmat mata itu. Pagi-pagi lihat mazhab. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, la hasada illa fi ithnataini. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Qala al-Imam Nawawi al-ana as-sa'at. Jangan ngiri hati, kepengen-kepengen, itu kata orang Jakarta. Ngirian, jangan ngirian. Melainkan 2 perkara saja. Orang yang bisa baca Quran, laki atau perempuan, kalau pagi dia baca, itu yang kita kepengenin. Kayak apa pangkatnya kepada Allah? Dia yunaji rabbahu, langsung dia dialog kepada Allah. Pagi-pagi baca Quran. Habis baca Quran, baru baca koran. Boleh saja. Berapa saja boleh beli. Quran nggak usah beli sekali aja. Baca begitu besar pahalanya. Dia nantikan pahala besok di hari kiamat. Nabi bersabda, aksiru min tilawatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Perbanyaklah baca Quran. Hari kiamat Quran menjelma di hadapan Allah, di hadrat Allah untuk memberikan syafaat. Dia cari orang yang baca dia. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia cari orang yang baca. Azim. Tidak ada macam ini, saudara. Tidak ada. Bacanya di waktu hidup, sudah mati tidak baca lagi. Sekarang baca. Sekarang. Selaginya belum terlambat kita. Kita bakal mati. Sudah mati habis. Tidak bisa baca Quran lagi.
Orang yang mati tidak bawa amal sama orang yang pergi belayar tidak pakai kapal. Mau berenang dia di laut. Binasa ditelan ikan. Saudara, waktu tidak begitu banyak lagi bagi kita. Karena kita tidak tahu sebentar atau besok kita boleh pulang. Kita boleh mati kita. Ibu kita ini kubur sudah menanti kita. Liang kubur. Minal gusur ilal kubur. Dari rumah macam mahlege kita bikin kepada kubur tanah yang kita makan makanan, badan kita montok, gemuk, gedempon. Itu saudara, belatung yang bakal makan. Takulul alwan ala dhahri fasawfa yakulu kadidan fi batni. Kau makan makanan yang lezat, yang nikmat, yang macam-macam di dunia, semua untuk dimakan belatung kamu punya badan dalam itu. Boleh periksa. Seminggu habis kuburan, lihat apa yang terjadi dalam kubur itu. Belatung makan badan manusia. Kalau belatung sudah habis makan daging kita, belatung sama belatung berantem, dia makan satu dengan yang lain. Sampai yang paling akhir satu, yang makan temannya, yang satu tidak dapat makan, mati. Habis manusia dimakan belatung. Mana kegantengan kita? Mana kecantikan kita? Mana kesombongan kita? Mana muka yang dimikap? Mana muka yang licin macam telur tak ada noda? Sama sekali belatung akan makan. Sudahkah kita siapkan amal untuk pulang kita ke akhirat? Ingat nikmat Allah yang dikasihkan mata saja. Kalau kamu hisap, habis nikmat. Ada seorang abidan min Bani Israel, disebutkan di dalam beberapa kitab, ada orang abid, ahli ibadat Bani Israel, abadallah. Dia ibadat kepada Allah lebih dari 350 tahun. Dia tidak berbuat maksiat siang hari dan malam. Dia ibadat. Pada makana yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, di mana padang mahsyar, Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikati, orang itu bawa masukkan di surga dengan rahmatku. Allah perintah malaikat bawa orang itu dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka si abid berkata, aku ibadat 350 tahun mujahadah lawan hawa nafsu, kok nggak disebut-sebut barang dikit? Dia merasa bahwa dia sudah jelawan 350 tahun. Dia masukkan perkataan kepada Allah, bal bi amali, aku masuk surga dengan amalku 350 tahun. Aku berbakti kepada Allah. Itulah yang memasukkan aku ke dalam surga. Maka Allah, kala orang itu berkata demikian, ya malaikati, hasibhum, coba hisab, periksa nikmat yang kuberikan kepadanya. Hasib ala nikmatil basar, coba hitung nikmat mata yang kuberikan kepada dia. Hisab, diukur, ditanding dengan amalnya yang 350 tahun mata. Malaikat segera menghisab orang itu dari nikmat yang diberikan Allah, nikmat mata. Malaikat lain hisabnya dengan kita. Kita pakai potlot, pakai pulpen lama. Malaikat sekejap dia hisab, selesai. Terdapat kurang, tidak cukup untuk nikmat mata yang diberikan Allah dengan amal yang 350 tahun. Wa baqiyani amun katsiratun, masih banyak nikmat yang lain belum. Baru mata aja habis, belum nikmat telinga,
belum nikmat mulut, belum nikmat kaki, belum nikmat tangan, belum nikmat zahir batin, macam-macam, bermacam-macam nikmat belum. Baru nikmat mata udah habis 350 tahun. Maka malaikat mengasih rapor kepada Allah, ya Allah, nikmat mata ku hisab tidak menyukupi 350 tahun ibadatnya kepada engkau. Kata Allah, hikat orang itu, masukkan dia ke dalam neraka. Tatkala itu orang dengar bahwa dia akan diikat, dimasukkan neraka, dia apel kembali ucapannya, ya Rabb, bal birahmatik, malahan masuk surga aku dengan rahmat daripada engkau. Kata Allah, hai malaikat aku, buka, jangan diikat lagi orang itu, jangan dibawa ke neraka, bawa dia ke surga, masuk surga dengan rahmat aku. Begitu nikmat Allah, saudara. Belum ada apa-apa yang kita ibadat nih, yang kita sembahyang, yang kita tahajud, yang kita baca Quran, yang kita sedekah. Kau diukur dengan nikmat Allah, mata tak pulang, tak setimpal, belum dapat yang demikian. Maka saudara-saudara sekalian, jadi orang masuk surga itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau ini akan masuk surga dengan rahmat, bertentangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yadkhula ahadun al-jannata bil amali. Qala alla anta ya Rasulullah wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, atau kama qala. Nabi berkata, orang masuk surga nanti dengan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang demikian, ada orang berkata kepada Nabi, engkau juga demikiannya? Dibilang, ya Rasulullah, tidak masuk surga dengan amal engkau yang begitu banyak, hatta tawarramat, hingga betek kaki Nabi lantaran lama berdiri sembahyang, juga nggak masuk surga dengan amal. Qala wala ana, aku juga, kecuali bila Allah cucuri aku dengan rahmat dan kurnia daripadanya. Tapi dalam surga ini nikmat disediakan bagi orang yang saleh. Kata Tuhan, a'adattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. A'adattu dengan fi'il madhi, aku telah sediakan bagi hambaku yang saleh. Maknanya ibadiyah salihin, al-amilin, orang yang beramal maknanya. A'adattu, aku sediakan surga bagi hambaku yang beramal. Dan mendapat pangkat di surga dengan amal. Walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin dengan tanwin iwat. Walikulli ahadin minkum, tiap-tiap seorang daripada kamu, wahai hamba Allah, darajatun, dapat memberapa darajat pangkat di surga. Dengan apa? Mimma amilu, daripada amal mereka itu. Jadi kalau Tuhan dalam Quran selalu mengatakan orang masuk surga dengan amalnya, tapi Nabi berkata dengan rahmat Allah. Apakah ini bertentangan dengan sabda Nabi dan firman Tuhan? Tidak. Sekali lagi, tidak. Manusia tidak bisa beramal kalau tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara, kita ini tidak bisa beramal kalau tidak ada rahmat Allah. Dengan adanya rahmat Allah dibagi untuk kita, jadi kita kuat beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga saudara-saudara sekalian dengan amal yang disertakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Zalal iskal, hilang kesulitan. Jadi Nabi katakan dengan yaitu rahmat, dan Allah juga dengan firman-Nya yang banyak, dengan amal yang Tuhan katakan, innalladzina amanu wa amilus solihat, beramal soleh baru dapat jannatul firdaus. Kalau Nabi yaitu menyatakan la yadkhula ahadun al jannata bi amalihi, belum boleh masuk seorang surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, qala wala ana
ini saudara tidak bertentangan. Jadi orang bisa beramal dengan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meluas daripada segala sesuatu. Wa nahnu jami'an syai'. Kita sekalian nih, umat manusia masuk dalam syai'. Kita ni syai'. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kita ini syai'. Dan mudah-mudahan kita syai' yang masuk dalam rahmat Allah. Sebagaimana ada doa, Allahumma anta rabbu kulli syai' wa khaliqu kulli syai' wa qadirun ala kulli syai' wa latifun bi kulli syai' utubbi ya latif bi kulli syai' wahfadni wa sallimni ya hafidh ya salam min kulli syai' wa yassirli wa sakhirli kulli syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai' ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulli syai' wa la tas'alni an syai' wa rahmatuka wasi'at kulli syai' wa inna abdaka Abdullah Syafi'i syai' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bihadadi kulli syai'. Saya baca tiap hari saudara syai' ini. Saya kepengen saya jadi syai'. Saya ingin saya syai' daripada orang yang dapat rahmat daripada Allah, sehingga menjadi amalan wirid saya. Tiap-tiap hari saya baca yang demikian. Ini rahmat Allah yang begitu meluas saudara. Alhamdulillah, kita disuruh ingat nikmat Allah di atas kita ini syai'. Ya ayuhan nas, hai manusia, udhkuru nikmat Allah. Sebutlah, ingatlah nikmat Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni bitta'zim, adhkurkum bittakrim. Ini tafsirnya di dalam setengah kitab. Fadhkuruni adhkurkum. Sebut namaku, niscaya ku sebut namamu. Tafsirnya, fadhkuruni bitta'zim, adhkurkum bittakrim. Sebut namaku dengan kebesaran, niscaya ku sebut namamu dengan kemuliaan. Azim, besar sekali. Setengah ulama memaknakan fadhkuruni bitta'ati wal ibadah. Sebut aku dengan taat dan ibadat. Azkurkum bil maghfirati. Aku sebut kamu dengan ampunan. Karena kau taat dan ibadat, aku kasih ampunan dan pahala yang besar. Itu maknanya juga tidak berjauhan dengan tafsir yang pertama. Saudara, uzkuru nikmat Allah. Ingat nikmat Allah. Tadi mata itu begitu. Mahal sekali. Maka itu kalau sakit, kita ngeri sakit mata. Ada pepatah berkata begini, la wajah ka waja'il ain, walaham ka hamid dain. Ini hukama, kata-kata singkat tapi dalam arti. Artinya dalam. Pepatah itu berbunyi, la wajah ka waja'il ain. Tidak ada penyakit yang lebih ngeri dari sakit mata. Dan tidak ada duka yang lebih besar daripada duka orang yang memikul utang. La wajah ka waj'il ain, tidak ada penyakit yang lebih ngeri dari sakit mata. Karena kalau salah-salah buatannya, kata orang Jakarta, salah obatin, meleset, mata kita buta. Udah buta, berat. Kimpes, rapat itu mata, tak bisa melihat lagi. Dari itu ngeri sekali kalau sakit mata. Hati-hati, jangan sampai keliru. Obat luar nih yang dikasih mata, jangan sampai keliru. Boleh jadi bukan obatnya kita obatin, mata kita bisa habis. Tutup, turun itu, kerennya tertutup, mata yang di dalam tak kelihatan lagi. Itu dikatakan la wajah ka waj'il ain. Tidak ada sakit yang lebih ngeri dari sakit mata. Walaham ka hamid dain. Tidak ada duka yang lebih besar daripada duka
orang yang menanggung utang. Ada utang, kita seorang yang mempunyai malu, kalau tidak bayar utang malu, maka itu duka cita. Kita minta kepada Allah supaya utangku itu dapat terbayar oleh aku. Karena ada pepatah berkata yang lain, ad-dain sawadul khaddain. Ad-dain itu maknanya utang. Sawadul khaddain bikin hitam putih, bikin hitam pipi yang putih. Pipi kita putih, tapi hitam kalau kita utang gak bayar. Karena utang gak bayar, malu ketemu. Jengak, kata orang Jakarta. Kita utang sama dia gak bayar. Aduh, muka gak berasa, muka kita malu. Karena katanya sawadul khaddain, bikin hitam putihnya pipi yang putih. Pipi yang putih jadi hitam lantaran utang banyak. Melengos kita ketemu. Asal boleh jangan ketemu di jalanan. Kalau kita tahu bakal ketemu dia, nggak bakal kita jalan di situ, kita katakan. Kenapa? Gua utang sama dia nggak bayar. Gua anglap sama dia. Tapi malu kita nggak bisa habis. Belum di akhirat nanti. Kita wajib bayar. Di dunia udah demikian. Di dunia malu demikian. Dari itu katanya laham kahamiddin wala wajak ka wajail ain. Ad-dain sawadul khaddain. Itu utang bikin putih, bikin hitam kita punya pipi yang putih. Perhatikan, jangan suka utang yang banyak, nggak perlu jangan utang. Jangan biasain utang tidak bayar. Besok mesti bayar. Uang sudah tidak ada, amal kita diambil orang. Karena kita jadi orang yang solpen, orang yang pailit di hari kiamat. Namanya muflis bahasa Arabnya. Atadrun manil muflis min umat. Al muflis pina man la dirhama lahu wala mata. Qala al muflisu yaumal qiyamati min ummati man yati bi salamitin wa siyamin wa zakadakatin wa yati wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayuta hadha min sayiatihi wa hadha min sayiatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min sayiatihim faturiqat alayhi thumma turiha finnar. Itu hadis daripada Nabi yang begitu hebat, panjang sekali. Tahukah kamu di hari kiamat umatku yang pailit, kata Nabi. Orang jawab, yang pailitnya nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, itu pailit ya Rasulullah. Tapi Nabi kata tidak. Orang yang pailit dari umatku di hari kiamat nanti, orang yang sembahyang, orang yang puasa, yang haji, yang ibadat, yang segala-galanya. Tapi dia datang di sana, dia nggak jaga lidahnya, dia suka maki-maki orang. Ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza, dimakan barang orang, diambil barang orang. Wa akala mala hadza wa daraba hadza, tangannya suka enteng pukulin orang, yaitulah gebugin orang. Orang belum tentu salah, dia gebugin setengah mati itu orang. Dia sakiti, dia lagi berasa senang menyakiti kepada orang. Wa daraba hadza, dipukulin orang ini. Wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, ditumpahin darah orang. Besok di hari kiamat ini diambil kebajikannya, ini diambil kebajikannya, dia utang gak bayar, pahala kita diambil, kebunnya kita ambil, kita tahu bahwa kita colong kebunnya dia, kita lebarin kebun kita sambil ngoret-ngoret pindahin pagar, dan kita tahu bahwa ini bukan kebun kita. Nah besok di hari kiamat orang-orang pakai kalung dari nur, kita kalung dari bumi, bangun dari kubur, itu tanah yang kita curi dari kebun orang itu disangkuti di batang leher kita. Habis semua, puun-puunannya juga ngikut disangkutin di leher kita, besok bakal bukti yaumul qiyamah. Oh, jangan saudara, jangan lebihin dari batas apa yang kita punya. Besok kita bakal mati. Nanti anak kita akuin kiranya benar bapaknya boleh colong kebun itu. Anaknya pertahankan, babe gua nih batasin sini. Walau bukan.
Itu kebenaran dicolong. Maka disangkutin besok di batang leher. Wa yati wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa ghadhafa hadza fayuta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ini dibagi dari kebajikannya, gini. Kalau habis kebajikan kita diambil orang, lantaran begitu banyak salah kita dalam dunia, kemudian diambil kejahatan orang lain ditibarin kita. Kejahatan semua ditibarin kita. Udah habis, gak ada kebajikannya, gak mau ditimbang lagi di hari kiamat. Tsumma turiha finnar. Orang itu dilemparkan masuk ke dalam api neraka karena udah gak ada kebajikannya. Kebajikan jadi ambil orang lain. Begitulah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau tobat dari sekarang lah, dia punya waktunya. Saudara, ya ayuhan nas, udhkuru nikmatallah alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum man minas sama'i wal ardi. Adakah yang menjadikan selain daripada Allah? Adakah Tuhan lain dari Allah yang menjadikan kamu, memberikan rezeki kamu, yang memberikan makhluk di langit dan di bumi? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang turunin rezeki dari langit siapa? Yang kasih tumbuh pohon-pohonan dan segala apa yang kita tanam tumbuh buat rezeki kita. Rezeki dari langit. Wa fis sama'i rizqukum. Turun hujan. Kita olah bumi ini. Tumbuh gandum, tumbuh padi, tumbuh segala macam. Siapa? Siapa yang jadikan langitnya? Siapa yang jadikan buminya? Siapa yang turunin hujan? Man anzalal matar. Siapa yang turunkan hujan? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Coba kamu pikirin air yang kamu minum. Siapa yang turunkan itu air? Dari langit atau dari bumi? La ilaha illahu. Yang kasih rezeki kita, turunin hujan dari langit, tumbuhkan segala rezeki dari bumi, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fa anna tusrafun. Fa ay tasrafuna anil haq. Kenapa kamu berpaling daripada yang benar? Kalau dikasih yang benar enggak mau. Dikasih petunjuk barang yang hak tidak mau. Nabi diutus oleh Allah, nggak mau pakai Nabi Muhammad. Asing, Nabi asing. Nabi Muhammad itu bukan Nabi kita, kita nenek moyang. Nenek moyang nggak ada yang namanya Muhammad Rasulullah, nggak ada. Kita mau balik, nggak mau sebut Nabi Muhammad sekalipun, cuman percaya doangan kepada Yang Maha Esa. Maka saudara-saudara, kata Tuhan, fa anna tusrafun. Ini kita berpaling daripada yang hak. Dikasih yang hak nggak mau balik kepada yang nggak hak. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyuqa wa fi ba'd riwayah yukdhafa finnar. Hendaknya orang yang bakal selamat di hari kiamat, dia enggan, nggak mau dikembalikan kepada yang sebelumnya Islam, nggak mau kembali kepada nenek moyang, nggak mau. Ayakraha ayyauda fil kufri, kata Tuhan, kata Nabi, ayakraha, nggak mau, enggan dikembalikan kepada kufur. Kita datang agama Islam, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar kita Islam, habis semua dosa kita runtuh sama sekali. Lantas kembali lagi kepada yang sebelumnya Islam, kepada jahiliyah. Seperti sebelumnya ada Nabi di negeri Mekah, berhala tidak kurang 360 disembah orang. Nabi datang, habis itu berhala menyembah yang hak. Sekarang mau kembali lagi, mau bikin berhala lagi? Lah, tidak. Ayakraha ayyauda fil kufri, bahwa enggan kita tidak mau dikembalikan kepada yang sebelum Islam. Kama ayakrahu ayyulqa finnar, sama juga tidak mau dicampakkan ke dalam api. Maka itulah
Kalau ini perkataan dapat tempat, pada detik ini kita tobat kepada Allah. Kalau hadis ini dapat tempat yang Nabi sabdakan, yang begitu sayang kepada umatnya besok di hari kiamat, dan firman Allah dinyatakan di sini, ditanya, siapa yang kasih rezeki kamu dari langit dan bumi? Tidak ada lain Tuhan melainkan Allah. Fa'anna tusrafun, kenapa kamu berpaling dari yang hak? Walhal yang hak itu dari Allah. Kata Allah dalam Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak dari Tuhan, jangan kamu ragu-ragu. Ikutlah barang yang hak. Dan sekalipun sedikit yang menjunjung barang yang hak, tapi tetap hak itu dari Tuhan, dan tetap kita bakal selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Wala tu'jibka kasratal khabith, kata Tuhan dalam Quran. Jangan heran banyak sekali manusia yang tidak baik. Manusia tidak mau mengikuti yang hak, jangan heran. Itu Tuhan sudah berfirman, wala tu'jibka kasratal khabith. Jangan mengherankan engkau banyaknya orang yang buruk, tidak mau menerima barang yang hak. Jangan heran. Itu memang Tuhan sudah jadikan yang demikian. Tidak banyak. Wala tu'jibka kasratal khabith. Jangan mengherankan engkau banyaknya orang yang buruk yang tidak mau ditunjukkan barang yang hak. Wassalam. Itu Tuhan telah berfirman demikian. Jadi jangan supaya putus harap orang yang menyampaikan dakwah. Kita sampaikan, tapi Tuhan yang memberikan hidayat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman, ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallah alaikum. Ingat nikmat Allah. Tidak ada yang menjadikan kecuali Allah saja yang kasih rezeki kamu dari langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kenapa kamu berpaling dari yang benar? Inilah saudara-saudara sekalian, al-galil dalil. Barang yang sedikit ini menjadi bukti jika kita amalkan daripada yang demikian, saudara-saudara sekalian. Kami sebagai khadimut talabah menyampaikan apa yang kami rasa perlu dalam memberi tunjuk daripada ayat-ayat Quran. Maka mudah-mudahan insyaAllah bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaki terdahulu kepadanya al-husna, yang dia orang baik akan menerimalah apa yang diajak daripada kebaikan. Maka itu semua kami serahkan kepada Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.